Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Rahmalinda. Di sini saya dan teman saya, yaitu Ibu Tetik, akan memaparkan materi terkait peran penting hormon bagi tubuh manusia. Yang terhormat, dosen pengampu kuliah konsep penting kimia organik dan biokimia, yaitu Profesor Dr. Muktiningsih MSI dan Dr. Vera Kurniadewi MSI. Oke, teman-teman, sekarang kita coba sharing atau berbagi nih terkait apa sih peran hormon bagi tubuh. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menciptakan manusia dengan sangat sempurna, dengan sebaik-baiknya, yaitu menciptakan tubuh kita. Kita dilahirkan dengan sempurna beserta dengan organ-organ yang berada dalam tubuh. Nah, organ yang berada dalam tubuh ini bekerja tentunya melalui suatu sistem. Sistem itu akan dibantu oleh zat kimia yang disebut dengan hormon. Nah, hormon ini diproduksi di sistem endokrin. Oke, apa sih hormon itu ya? Hormon itu ternyata suatu zat kimia yang nantinya akan dialirkan melalui darah gitu, yang tentunya akan berinteraksi nih dengan organ-organ tubuh. Organ-organ tubuh saling berinteraksi, saling mengirim suatu sinyal ke otak dan akan mentransfernya lagi dalam bentuk aktivitas. Entah itu aktivitas biokimia atau aktivitas secara fisiologi yang khusus. Contoh nih, kalau kita sedang merasa senang, nah berarti nanti akan mengeluarkan suatu hormon dalam tubuh kita. Hormon senang itu apa sih? Gitu. Kemudian nih, ketika anak-anak remaja atau anak-anak SMA sedang masa-masanya puber, wah, akan jatuh cinta kepada seseorang, nanti akan mengeluarkan suatu hormon dopamin gitu. Oke, sekarang kita akan menjelaskan dulu nih 10 hormon populer yang biasanya terdapat pada tubuh kita. Yang pertama, ada yang disebut dengan hormon melatonin. Apa sih hormon melatonin itu? Hormon melatonin ini berfungsi untuk mengatur tidur kita. Nah, biasanya diproduksi di kelenjar pineal gitu. Kenapa penting hormon melatonin ini? Karena kalau kita mempunyai hormon melatonin, kita bisa mengatur tidur kita dengan baik gitu. Tidak terlalu siang bangunnya, kemudian juga tidak terlalu larut malam dalam tidur. Nah, sehingga proses perlangsungan hidup kita pun akan menjadi lebih baik. Sangat sempurna ya Allah menciptakan hormon melatonin ini. Hormon melatonin ini ternyata kalau terlalu berlebih itu juga mengakibatkan dampak. Jadi tidak boleh terlalu berlebihan maupun tidak boleh juga kekurangan. Apa aja sih dampak-dampaknya? Yang pertama, tentunya kalau kita kelebihan hormon dalam pengontrol tidur, maka tidur kita menjadi tidak beraturan. Yang kedua, akan menjadi lelah, kemudian akan terjadi gangguan hati, dan lain sebagainya. Kemudian kekurangannya pun ada. Ketika kita kekurangan hormon melatonin, maka tidur kita pun akan terganggu atau dalam arti akan terjadi insomnia. Nah, berarti harus ada keseimbangan hormon ya di dalam tubuh kita. Itulah salah satu fungsi dari hormon secara umum. Itu dapat menyeimbangkan suatu aktivitas kehidupan manusia. Oke, yang kedua, ada yang namanya hormon serotonin. Nah, hormon yang kedua ini atau hormon serotonin itu diproduksi di saluran pencernaan. Fungsinya untuk mengatur mood atau suasana hati, nafsu makan, dan tidur. Jadi nih, wah kita lagi senang sekali, berarti moodnya lagi senang. Ketika mood lagi senang, itu hormon serotonin itu bekerja sangat aktif. Gimana sih kalau misalnya kelebihan hormon serotonin dalam tubuh? Tentunya akan mengakibatkan dampak juga nih. Apa aja dampaknya? Yang pertama, akan terjadi gangguan hati. Yang kedua, akan terjadi kegelisahan, kemudian akan terjadi peningkatan denyut jantung, terjadi kebingungan, dan akan terjadi sakit kepala. Tapi kalau kekurangan pun akan mengakibatkan dampak. Yang pertama, terjadi kecemasan, tertekan, pesimis, gangguan tidur, dan tidak percaya diri. Tuh ya, ketika kita kekurangan hormon serotonin. Berarti hormon itu sangat penting ya bagi proses berlangsungnya hidup. Nah, yang ketiga ada yang namanya hormon tiroid. Hormon tiroid ini diproduksi di kelenjar tiroid. Fungsinya untuk peningkatan tingkat metabolisme basal dan mempengaruhi sintesis protein. Oke teman-teman, tubuh kita ini kan tentunya sangat membutuhkan mineral, sangat membutuhkan karbohidrat, protein. Nah,
untuk mempengaruhi proses sintesis protein ini dipengaruhi oleh hormon tiroid gitu. Jadi kalau hormon tiroid kita kurang, ya otomatis memproduksi proteinnya pun akan terjadi bermasalah. Nah, ketika kita melakukan aktivitas, kemudian hormon tiroidnya ini sangat sedikit atau sangat kurang di dalam tubuh kita, nanti akan mengakibatkan beberapa dampak, yaitu terjadi kelelahan, lesu, nyeri sendi, sembelit, bahkan terjadi gangguan jiwa atau depresi. Itu tingkat paling tingginya ya, ketika kekurangan hormon tiroid. Bagaimana ketika kita kelebihan hormon tiroid? Ini juga ada beberapa dampak. Yang pertama yaitu akan terjadi diare, kemudian sakit dada, demam, dan kesulitan tidur. Oke, kemudian yang keempat ini ada yang namanya hormon adrenalin. Nah, tentunya nggak asing dong ya dengan kata adrenalin. Diproduksi di mana sih hormon adrenalin ini? Ya, hormon adrenalin ini diproduksi di medula adrenal. Fungsinya untuk meningkatkan pasokan oksigen dan glukosa ke otak dan otot. Nah, ini sangat berperan penting banget nih hormon adrenalin ini ya. Karena tanpa adanya hormon adrenalin, pasokan oksigennya itu akan sulit teratur, akan sulit tercerna secara baik gitu. Makanya harus secara imbang nih ada hormon adrenalin dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, hormon adrenalin ini berfungsi untuk meningkatkan katalisis dari glikogen dalam hati. Nah, kekurangan lipid di dalam sel, lemak, serta akan menekankan sistem kekebalan tubuh. Nah, apa sih dampak kekurangan dari hormon adrenalin? Yang pertama, akan terjadi pening, pusing, kelelahan, penurunan berat badan, nyeri otot, dan sakit pinggang yang akut. Nah, makanya jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Kemudian yang kelima ada yang namanya hormon dopamin. Oke, kalau kita bahas hormon dopamin tentunya tidak asing dong ya, apalagi untuk anak-anak remaja nih. Hormon dopamin ini biasanya hormon untuk meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Tentunya yang lagi merasakan jatuh cinta, nah itu adalah hormon yang sangat diperlukan atau hormon yang sangat berkembang di dalam tubuh kita itu yaitu hormon dopamin. Nah, itu bisa terjadi kepada anak-anak usia remaja, tentunya SMA biasanya nih. Nah, hormon dopamin ini diproduksi di ginjal dan hipotalamus. Nah, selain berfungsi untuk meningkatkan denyut jantung, nah berdebar-debar, akan merasakan kesenangan dan akan menghambat pelepasan prolaktin juga nih dan TRH dari hipofisis anterior. Itu salah satu fungsi dari dopamin. Kemudian apa sih kelebihannya? Ketika kita kelebihan hormon dopamin itu tidak baik juga karena akan menjadi mual, muntah, sakit kepala, dan detak jantung pun tidak teratur. Oke, kemudian kekurangan hormon dopamin ini juga tidak baik karena akan menjadi tertekan, motivasi hidupnya rendah, kemudian kesulitan juga nih untuk memberikan perhatian dan konsentrasi. Jadi ini sangat diperlukan ya untuk proses konsentrasi kita di dalam melakukan suatu aktivitas. Keenam, hormon yang keenam itu ada yang namanya hormon gastrin. Nah, hormon gastrin ini diproduksi di duodenum atau usus 12 jari. Fungsinya adalah untuk sekresi asam lambung oleh sel pariental. Oke, apa sih kelebihan hormon gastrin yang ada di dalam tubuh? Kalau kita terlalu memproduksi hormon gastrin secara berlebih, itu dapat mengakibatkan penyakit, yaitu penyakit gastrinoma, yaitu atau tumor jinak. Kemudian ada lagi namanya hormon pertumbuhan atau HGH, itu diproduksi di pituitary anterior. Fungsinya untuk merangsang pertumbuhan dan reproduksi sel. Nah, kelebihannya ini dapat menyebabkan tumor hipofisis jinak dan tumbuh secara perlahan nih, sakit kepala dan gangguan penglihatan serta resistensi insulin. Oke, jadi kalau kita kekurangan hormon pertumbuhan tentunya sangat mempengaruhi nih pertumbuhan tubuh manusia ya, sehingga ya pertumbuhannya itu akan terhambat gitu. Apa nih kekurangannya? Kalau kita kekurangan hormon HGH tadi, hormon pertumbuhan tadi, untuk anak-anak itu dapat mengakibatkan kegagalan pertumbuhan atau tubuhnya itu bisa menjadi pendek. Kemudian akan tertundanya juga kematangan seksual. Nah,
Kalau untuk orang dewasa, ternyata kekurangan dari adanya hormon pertumbuhan di dalam tubuh itu dapat mengakibatkan obesitas. Nah, dan pengurangan energi dan kualitas hidup. Jadi, ketika kita kekurangan hormon pertumbuhan, otomatis semakin mudah untuk terjadinya penyakit obesitas ya. Kemudian yang ke-8 ada namanya hormon insulin. Tentunya nggak asing dong ya, insulin itu untuk apa? Ya, insulin ini berfungsi untuk pengendalian glukosa. Nah, diproduksi di pankreas. Jadi, insulin ini fungsinya selain untuk pengambilan glukosa, yaitu untuk glikogenesis dan glikolisis di hati dan otot darah. Nah, kelebihan insulin ini akan mengakibatkan kadar gulanya sangat rendah. Jadi, insulin ini digunakan untuk orang yang biasa terkena penyakit gula sudah berlebih, jadi membutuhkan hormon insulin. Tapi kalau kelebihan pun tidak baik gitu, karena kadar gulanya nanti akan jadi sangat rendah. Bahkan detak jantungnya pun akan jadi tidak teratur. Selain itu, mudah berkeringat dan mudah gemetar. Oke, kemudian kekurangan juga dari insulin, dalam arti kekurangan hormon insulin maksudnya ya, yaitu akan terjadi hiperglisemia atau peningkatan kadar gula darah yang mengakibatkan diabetes mellitus. Kemudian yang ke-9 ada namanya hormon testosteron. Hormon testosteron ini diproduksi di testis. Nah, fungsinya untuk hormon seks pada pria, kemudian merangsang pematangan organ seks pria, kemudian akan dilihat atau akan terlihat secara fisik yaitu tumbuhnya jenggot, kemudian massa ototnya pun akan bertambah dan kekuatan peningkatan kepadatan tulang. Jadi kemudian apa sih dampak dari kelebihan hormon testosteron ini? Yaitu yang pertama akan mengakibatkan mudah marah nih, peningkatan libido yang berlebihan. Kemudian kerusakan pada hipotalamus atau testis yang menghambat sekresi hormon. Kurang hormon testosteron bagi laki-laki ini akan mengakibatkan kerutan di wajah. Kemudian akan kehilangan otot tubuh, penurunan libido, dan disfungsi ereksi. Kemudian yang terakhir, hormon yang populer yaitu hormon yang berada pada sistem reproduksi wanita, yaitu progesteron. Diproduksinya di ovarium, kelenjar adrenal, dan plasenta. Itu pada saat hamil di plasenta ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menaikkan faktor pertumbuhan epidermal, antiinflamasi, normalisasi darah, dan pembekuan darah, dan membantu proses fungsi tiroid. Kalau kita memiliki kekurangan hormon tiroid, ini akan berakibat terjadi kecemasan, panik, susah tidur, kekurangan cairan, dan payudaranya membengkak. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Ibu Teti. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Fika. Mana saat ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mekanisme kerja hormon itu sendiri. Terutama di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi sistem hormon endokrin. Dimana untuk fungsi sistem hormon endokrin itu sendiri, itu yang pertama itu membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang, kemudian menstimulasi urutan perkembangan, kemudian mengkoordinasi sistem reproduktif, dan selanjutnya itu memelihara lingkungan internal yang optimal. Dimana untuk macam-macam organ pada kelenjar endokrin itu sendiri, itu ada kelenjar pineal, kelenjar hipofisis, hipotalamus, kelenjar paratiroid, kelenjar tiroid, kelenjar timus, kelenjar pankreas, kelenjar adrenal, kemudian kelenjar testis ini pada pria, dan selanjutnya ada kelenjar ovarium itu biasanya pada wanita. Dan selanjutnya untuk letak anatomis dan fisiologinya sendiri secara umum, untuk kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari ini biasanya terletak di dasar cerebrum atau di bawah hipotalamus. Kalau untuk kelenjar tiroid atau gondok ini biasanya terletak pada bagian bawah leher atau dekat dengan jakun seperti itu. Dan kalau untuk kelenjar paratiroid sendiri ini biasanya terletak pada bagian bawahnya dari kelenjar tiroid. Selanjutnya ini hormon korteks adrenal, di mana pada bagian korteks adrenal ini memegang peranan dalam kelangsungan hidup, di mana jika bagian korteks ini dihilangkan, maka akan menyebabkan kematian. Jika dengan bagian medula adrenal, hal tersebut disebabkan bagian korteks adrenal ini akan mensekresikan hormon-hormon penting bagi kelangsungan hidup tubuh.
Dan untuk ekstrak kasar pada bagian korteks adrenal ini mengandung setidaknya dua fraksi yang berbeda, yaitu bagian kristalin dan amorf. Ada sekitar 30 senyawa steroid yang diidentifikasikan dari bagian kristalin yang berfungsi untuk mengontrol metabolisme mineral, karbohidrat seperti protein, dan fungsi seksual itu sendiri. Sementara itu, satu hormon yaitu aldosteron dapat diisolasi dari bagian amorf ekstrak dari korteks. Dan secara kimiawi, hormon korteks adrenal ini mempunyai hormon steroid yang mempunyai struktur dasar cincin siklopentanal fenantren, di mana hormon-hormon korteks adrenal ini dapat dikelompokkan yang pertama yaitu glukokortikoid, yang kedua itu hormon mineralokortikoid, yang ketiga itu hormon androgen.